Pernah dengar tentang Atlantis? Ya, kota hilang yang legendaris itu. Katanya, Atlantis adalah peradaban super canggih yang tiba-tiba lenyap di telan lautan. Cerita ini pertama kali muncul dari filsuf Yunani kuno, Plato, sekitar 2400 tahun yang lalu. Dalam dua dialognya, Timaeus dan Kritios, Plato melukiskan gambaran sebuah pulau besar di luar pilar Hercules yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis bukan sembarang pulau. Itu adalah kerajaan maritim yang kuat, kaya raya, dan punya teknologi yang jauh melampaui zamannya. Bayangkan, sebuah kota dengan kanal-kanal melingkar, jembatan-jembatan megah, dan istana yang dilapisi emas, perak, serta logam mulia lainnya yang disebut orichalcum, yang katanya berkilauan seperti api. Masyarakatnya konon adalah keturunan Poseidon, dewa laut Yunani, yang membuat mereka bijaksana dan berkuasa. Arsitektur kotanya sangat luar biasa. Di pusatnya, ada kuil besar untuk Poseidon dikelilingi oleh tembok emas. Ada juga patung-patung emas raksasa, termasuk patung Poseidon sendiri sedang menaiki kereta yang ditarik oleh kuda bersayap. Sistem irigasinya sangat canggih, mengalirkan air ke seluruh pulau, dari pegunungan hingga ke ladang-ladang subur di dataran rendah. Mereka punya angkatan laut yang tak terkalahkan dan pasukan darat yang hebat. Singkatnya, Atlantis adalah utopia, sebuah surga di bumi. Tapi, seperti cerita-cerita hebat lainnya, ada sisi gelapnya. Seiring berjalannya waktu, generasi baru Atlantis mulai kehilangan sifat ilahi mereka. Mereka menjadi serakah, sombong, dan haus kekuasaan. Mereka mulai menaklukkan wilayah lain di sekitar Mediterania, termasuk mencoba menyerang Athena, kota asal Plato. Menurut cerita Plato, para dewa yang dipimpin oleh Zeus melihat kesombongan ini dan memutuskan untuk menghukum Atlantis. Dan hukuman itu datang dengan dahsyat. Dalam satu hari dan satu malam yang penuh dengan gempa bumi hebat dan banjir bandang, seluruh pulau Atlantis beserta peradabannya yang gemilang tenggelam ke dasar laut, lenyap tanpa jejak. Cerita ini berakhir begitu saja, meninggalkan misteri besar yang menghantui imajinasi manusia selama ribuan tahun. Nah, disinilah perdebatan seru dimulai. Apakah Atlantis itu nyata atau cuma karangan Plato untuk menyampaikan pesan moral? Banyak yang percaya ini hanya sebuah alegori. Plato mungkin menciptakan Atlantis sebagai contoh sebuah negara ideal yang kemudian hancur karena kesombongan dan korupsi moral. Ini adalah cara Plato untuk mengkritik masyarakatnya sendiri dan memperingatkan tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Tapi, banyak juga yang yakin Atlantis itu benar-benar ada. Mereka berpendapat Plato sangat detail dalam deskripsinya. Dia memberikan ukuran pulau, detail arsitektur, bahkan menyebutkan lokasinya secara spesifik. Kenapa harus serinci itu kalau cuma cerita fiksi? Sejak dulu, para petualang, sejarawan, dan arkeolog telah mencoba mencari bukti keberadaan Atlantis. Teori tentang lokasi Atlantis ini ada banyak sekali. Salah satu yang paling populer adalah Pulau Santorini di Yunani. Pulau ini dulunya adalah satu pulau besar bernama Thera. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, gunung berapi di Thera meletus dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Letusan ini menghancurkan sebagian besar pulau dan menciptakan kaldera raksasa yang kita lihat sekarang. Tsunami besar yang diakibatkannya menyapu bersih peradaban Minoa di Pulau Kreta
yang letaknya tidak jauh dari situ. Banyak kesamaan antara letusan Thera dan kehancuran Atlantis versi Plato waktu kejadiannya. Kehancuran mendadak oleh bencana alam dan hilangnya sebuah peradaban maju. Arkeolog menemukan sisa-sisa kota kuno Akrotiri di Santorini yang terkubur abu vulkanik, mirip seperti Pompei. Kota ini punya bangunan bertingkat, sistem saluran air, dan lukisan dinding yang indah, menunjukkan peradaban yang sangat maju pada masanya. Apakah Akrotiri adalah Atlantis yang sebenarnya? Mungkin saja Plato mendengar cerita tentang letusan Thera yang diwariskan dari generasi ke generasi dan mengadaptasinya menjadi cerita Atlantis. Selain Santorini, ada juga teori lain yang menunjuk lokasi yang berbeda. Beberapa peneliti melihat ke Samudra Atlantik sesuai dengan nama Atlantis. Ada yang menduga Kepulauan Azores, Kepulauan Canary, atau bahkan Kepulauan Bahama di dekat area yang dikenal sebagai segitiga Bermuda. Beberapa formasi batuan aneh di bawah laut, seperti Bimini Road di Bahama, sempat diduga sebagai Citu Sisise Jalanan atau tembok Atlantis. Meskipun kebanyakan ilmuwan sekarang setuju itu adalah formasi geologis alami. Ada juga yang berteori lebih liar lagi. Beberapa orang percaya Atlantis berada di Antartika. Teorinya, dulu posisi kutub bumi berbeda. Dan Antartika pernah menjadi benua beriklim sedang yang subur. Pergeseran kerak bumi yang drastis kemudian memindahkannya ke kutub selatan dan mengubur peradaban Atlantis di bawah lapisan es tebal. Terdengar seperti film fiksi ilmiah ya, tapi para pendukung teori ini percaya pita-pita kuno seperti peta Piri Reis menunjukkan garis pantai Antartika bebas es, membuktikan bahwa manusia purba pernah melihatnya. Teori lain bahkan mengarah ke Indonesia. Seorang ahli geologi berpendapat bahwa peradaban Atlantis kuno sebenarnya adalah peradaban Sundaland, sebuah daratan besar yang sekarang menjadi Laut Jawa, Laut Cina Selatan, serta pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Menurutnya, pada akhir zaman es, sekitar 11.600 tahun yang lalu, es mencair dan permukaan laut naik drastis, menenggelamkan daratan Sunda ini. Teorinya cukup menarik karena cocok dengan deskripsi Plato tentang kerajaan maritim yang subur dan kaya sumber daya alam. Jadi, mana yang benar? Sampai sekarang, tidak ada satupun bukti arkeologis yang tak terbantahkan yang bisa memastikan keberadaan Atlantis. Semua teori yang ada masih berupa spekulasi, meskipun beberapa didukung oleh temuan geologis dan arkeologis yang menarik. Para ilmuwan arus utama umumnya skeptis dan menganggap Atlantis tidak lebih dari sebuah mitos atau fabel ciptaan Plato. Mereka berpendapat jika sebuah peradaban sebesar dan sekuat Atlantis pernah ada, pasti akan ada jejaknya, sisa-sisa bangunan, artefak, atau bahkan pengaruh budayanya pada peradaban lain di sekitarnya. Tapi sampai hari ini, semua itu belum ditemukan. Pencarian di dasar samudra dengan teknologi sonar canggih pun belum membuahkan hasil. Namun, ketiadaan bukti bukanlah bukti ketiadaan kan? Mungkin saja kita belum mencari di tempat yang tepat, atau mungkin teknologinya belum cukup canggih untuk menemukan kota yang terkubur begitu dalam di bawah laut atau lumpur. Kisah Atlantis tetap hidup karena ia menyentuh sesuatu yang mendasar dalam diri kita. Rasa penasaran akan masa lalu dan impian tentang sebuah dunia yang sempurna. Cerita Atlantis juga mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana sebuah peradaban sekuat apapun bisa hancur karena kesombongan dan keangkuhan. Ini adalah cermin bagi peradaban kita saat ini. Apakah kita juga sedang berjalan di jalur yang sama dengan teknologi yang semakin canggih,
Kita sering merasa bisa mengendalikan segalanya, tapi kita lupa betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Jadi, Atlantis mungkin nyata, mungkin juga tidak. Mungkin itu adalah sebuah tempat fisik yang hilang. Atau mungkin sebuah ide, sebuah legenda yang akan terus menginspirasi kita untuk mencari, bermimpi, dan belajar dari masa lalu. Misteri Atlantis adalah salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah manusia. Dan mungkin justru karena misteri inilah, cerita Atlantis menjadi begitu abadi dan menarik. Apa pendapat kalian? Apakah Atlantis itu nyata atau hanya mitos? Di mana kira-kira lokasinya jika memang ada? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu, salah satu dari kalian punya teori yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan pembahasan misteri seperti ini, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.